Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Husna Prasetyo dari TPI Miftahul Ulum Bogorejo. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengar tentang sebuah kisah tentang orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, dan orang yang paling kita rindukan untuk terus bersama-sama dengan beliau di syurga Allah nanti. Marilah kita simak bagaimana kisah kelahiran sampai turunnya wahyu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada seorang raja Yaman yang bernama Abrahah sangat benci terhadap Ka'bah dan Mekah. Karena Mekah dan Ka'bah membuat orang berbondong-bondong untuk datang ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala-berhala di sana, dan melakukan perdagangan-perdagangan yang hebat di sana. Membuat Raja Abrahah pun iri akan keadaan Mekah dan Ka'bah yang senantiasa ramai tersebut. Sehingga pada akhirnya Raja Abrahah pun memanggil pasukan-pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah supaya tidak ada lagi orang yang datang ke sana. Ketika tentara-tentara bergajah hendak menghancurkan Ka'bah, namun seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Fil, datanglah burung-burung yang membawa di dalam mulutnya berupa batu-batu sijil, batu-batu yang berisi api-api dan menghancurkan seluruh tentara bergajah, sehingga Abrahah dan tentara bergajah pun mati di tempat itu. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah, yang kelahirannya pun membawa keajaiban yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikatnya untuk membuka pintu-pintu syurga, dan yang ada di bumi semua menjadi tenang, semua menjadi tentram. Langit menjadi tenang, angin kemudian bersepoi-sepoi, dan tanaman-tanaman menjadi subur. Maka yang terjadi dari bayi tersebut adalah keluar cahaya yang sangat luar biasa menerangi seluruh kota. Maka itulah kelahiran dari seorang bayi yang sebelumnya namanya belum pernah ada, Ahmad atau Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena sejak masa kandungan sang ayah Abdullah telah meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, kebiasaan penduduk pada saat itu ialah memberikan sang bayi untuk disusui pada seorang wanita yang tinggal di pedesaan. Pertama kali disusui oleh Uwaibah yang juga menjadi ibu susu bagi sang paman, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Hanya beberapa hari saja kemudian disusui oleh seorang wanita pedesaan bernama Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan dibawa ke pedesaan, maka terjadilah hal-hal yang sangat luar biasa pada desa tersebut. Tanah-tanah menjadi subur, ternak-ternak berkembang biak dengan sangat banyak. Maka Halimatus Sa'diyah pun sangat menyayangi Rasulullah, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri. Di masa kecil ini pula Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya dan dicuci jantungnya untuk disucikan diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama sang ibu hingga usia 6 tahun. Namun ternyata sang ibu Aminah meninggal dunia, lalu diserahkan pada sang kakek yang bernama Abdul Muthalib, sang pembesar orang-orang Quraisy, sehingga disegani oleh orang-orang Mekah. Di usia yang ke-8 tahun, sang kakek pun meninggal dunia, lalu diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Pamannya yang bernama Abu Thalib memiliki seorang anak bungsu bernama Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan pamannya ini pula Rasulullah belajar sejak kecil menggembala dan belajar sejak kecil bagaimana caranya berdagang. Bertahun-tahun kemudian tumbuhlah menjadi seorang remaja yang sangat luar biasa dan digelari Al-Amin. Karena terpercayanya, karena kata-katanya penuh dengan hikmah dan penuh dengan kejujuran. Pada usia-usia yang ke-25 tahun, Muhammad yang belum menjadi Rasul pun pada akhirnya pergi berdagang ke Syam dengan membawa dagangan seorang janda yang mulia, janda yang suci bernama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan ternyata dari hasil perniagaan tersebut, Nabi Muhammad membawa keuntungan yang sangat berlipat-lipat, sehingga teman seperjalanannya yang bernama Maisyarah memberitahukan hal tersebut kepada Khadijah binti Khuwailid.
Dan Khadijah pun terpesona dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Khadijah wanita yang mulia tersebut pun pada akhirnya meramal Rasulullah, dan mereka berdua pun pada akhirnya menikah dan dikaruniai oleh 6 orang anak, yaitu Abdullah, Qasim yang meninggal ketika kecil, Ruqayyah, Zainab, Umi Kulsum, dan ada si bungsu Fatimah. Lalu di usia menjelang 40 tahun, Rasulullah senantiasa pergi ke Gua Hiro untuk merenung keadaan-keadaan yang ada di Mekah, yang pada saat masa jahiliyah penuh dengan kebodohan, penuh dengan kebencian, dan penuh dengan kezaliman, serta banyak terjadi maksiat di mana-mana, sehingga mengakibatkan Rasulullah pun sangat senang sekali berdiam diri di Gua Hiro. Dan di Gua Hiro inilah di usia Nabi Muhammad yang ke-40 tahun turunlah wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. 5 ayat tersebut menyuruh Rasulullah agar senantiasa membaca, menganalisa, dan menelaah. Islam menyuruh kita agar senantiasa membaca untuk memberitahukan kebenaran Al-Quran secara terus-menerus, secara berangsur-angsur, hingga pada akhirnya Rasulullah SAW wafat pada usia yang ke-63 tahun. Di akhir-akhir hidupnya Rasulullah mengatakan, "Jika kalian ingin selamat wahai umatku, maka berpeganglah pada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis." Maka bagi kita untuk kembali mencintai Al-Quran, untuk ingin selamat hidup di dunia, ingin selamat di akhirat, maka ikutilah petunjuk-petunjuk Rasulullah bahwa Al-Quran dan hadis merupakan penolong kita untuk menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan kisah singkat tentang Rasulullah menjadi pembelajaran agar kita dapat menjadi hamba Allah yang mulia, baik di akhirat maupun di dunia, insya Allah. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.